Shalom anak-anakku sekalian, anak-anak yang Bapak kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya keadaan kalian dalam keadaan sehat dan kuat dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan belajar bidang studi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti yang Bapak ambil pada bab 2 dengan judul materi hidup manusia dalam pemeliharaan Allah. Kiranya pembelajaran ini boleh menjadi berkat bagi kita dalam kehidupan kita hari-hari. Mari kita belajar. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan atau menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik memahami bahwa Allah memelihara hidup manusia. Yang kedua, peserta didik meyakini campur tangan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik termotivasi untuk selalu bersyukur dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Sebagai pendahuluan, yang pertama, Allah adalah Sang Pencipta yang juga memelihara ciptaannya. Yang kedua, pemeliharaan Allah nyata dalam kehidupan setiap manusia. Dan yang ketiga, tanpa Allah, manusia tidak dapat hidup. Karena Allah adalah sumber dari kehidupan manusia. Nah, pembelajaran ini didasarkan pada Alkitab yang terdapat pada Mazmur 23 ayat 1 yang berbunyi, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dasar Alkitab yang kedua di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 26, burung di udara dipelihara Allah, apalagi manusia. Dan yang ketiga, Filipi pasal 4 ayat 19, Allah akan mencukupi segala keperluan kita. Baik, kita akan melihat apa saja campur tangan Allah dalam hidup manusia. Yang pertama, Allah menyertai manusia baik dalam suka maupun dalam duka. Allah tidak pernah pilih, Dia sertai kita dalam keadaan suka saja, tetapi Allah juga ikut bekerja dalam keadaan kita sedang berduka, kita sedang bersedih. Yang kedua, Allah memberi hikmat dalam kita mengambil setiap keputusan dalam hidup kita, yang tentunya agar tidak merugikan diri kita dan tidak merugikan orang lain, sehingga keputusan kita adalah keputusan yang tepat. Yang ketiga, Allah menolong kita di saat dalam kesulitan. Kita melihat contoh dalam Alkitab, pertama Yusuf. Yusuf dianiaya oleh saudara-saudaranya, dimasukkan dalam sumur, dibuang, bahkan dijual. Dan akhirnya dia dibeli oleh Potifar. Dan di sana dia mengalami proses dan penyertaan peliharaan Tuhan, sehingga dia menjadi orang yang berguna, orang yang dipakai di Mesir. Dan selanjutnya Daniel dilemparkan ke dalam gua singa karena setianya kepada Tuhan. Tapi Tuhan tetap pelihara dia, sehingga Tuhan menutup mulut singa, sehingga tidak terjadi apapun terhadap Daniel. Daniel selamat, karena Daniel dipelihara oleh Allah. Nah, pada saat ini juga kita akan melihat bukti dari pemeliharaan Allah terhadap manusia, terhadap alam. Yang pertama, Allah memberikan napas kehidupan setiap hari kepada kita. Bayangkan kalau kita tidak bernapas, apa yang terjadi? Tentunya kita akan mati. Yang kedua, Allah selalu memberi rezeki, berkat, dan kebutuhan jasmani pada kita setiap hari dan tercukupi. Yang ketiga, Allah memelihara, memberikan keselamatan dan perlindungan terhadap bahaya yang senantiasa mengancam kita. Dan yang keempat,
kehadiran Roh Allah menyertai menolong kita, yaitu Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penghibur saat kita mengalami kesusahan. Dan selanjutnya, kita akan melihat aspek pemeliharaan Allah. Yang pertama, aspek pemeliharaan dari segi fisik atau jasmani kita, meliputi kesehatan, makanan, dan perlindungan kepada kita. Yang kedua, rohani, iman, pengampunan dosa, damai sejahtera. Yang ketiga, emosional, penghiburan, sukacita, dan penguatan hati. Dan yang keempat, sosial, meliputi keluarga, sahabat, komunitas yang saling mendukung. Selanjutnya, aplikasi kita dalam kehidupan kita. Apa aplikasi kita? Apa tindakan kita sebagai bukti kita menerima pemeliharaan Allah itu? Yang pertama, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Di setiap waktu, di setiap hari kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Yang kedua, tidak khawatir berlebihan. Boleh khawatir, tapi jangan sampai kita khawatir terlalu berlebihan sehingga membuat kita melupakan Tuhan. Yang ketiga, tetap mengandalkan Tuhan dalam doa kita, dalam permohonan kita. Dan yang keempat, membagikan berkat kepada sesama tanpa pilih kasih, tanpa membeda satu sama lain. Kita harus saling berbagi, saling memperhatikan satu sama lain. Nah, sebagai refleksi kita, ada 2 pertanyaan yang mesti kita renungkan, yang mesti anak-anak renungkan. Yang pertama, bagaimana kamu merasakan pemeliharaan Allah dalam hidupmu? Bagaimana cara kamu merasakannya? Apa yang kamu rasakan? Dan yang kedua, apa yang bisa kamu lakukan sebagai respon atas kasih-Nya? Kita harus merespon apa yang Allah berikan kepada kita. Kita respon dengan tindakan kita. Mari renungkan itu, camkan itu dalam hati setiap anak-anakku semua. Nah, sebagai penutup ada 3 hal harus kita perhatikan. Yang pertama, bahwa Allah memelihara hidup manusia dalam segala aspek. Jadi kita tidak perlu khawatir apa yang hendak kita makan, minum, pakai, karena Allah terus memelihara kehidupan kita. Yang kedua, bukti pemeliharaannya nyata di setiap hari, di setiap waktu kita. Terbukti melalui salah satu contoh tadi, kita masih menikmati napas yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang ketiga, hidup bersyukur dan setia kepada Allah. Apapun keadaan kita, kita tetap bersyukur dan setia kepada Allah. Nah, inilah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Shalom.